Janganlah berbangga hati dulu di realita hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kencer, dimanapun kalian berada. Masih semangat ya berjuang untuk CPNS-nya. Semoga tahun ini adalah tahunnya teman-teman semuanya gitu ya. Semoga teman-teman diberikan hasil yang terbaik dan nantinya bisa mencapai keinginannya untuk menjadi ASN tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai prinsip belajar. Ada apa aja sih prinsip belajarnya? Simak terus video ini. Peserta didik dapat belajar yang tidak hanya mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar A. Pengulangan, B. Keterlibatan langsung, C. Penguatan, D. Keaktifan, E. Tantangan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Prinsip belajar yang digunakan untuk kasus yang di atas ini? Benar banget, yang B. Keterlibatan langsung. Pembahasannya, belajar adalah mengalami. Belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Edgar Dale, dalam kerucut pengalamannya, bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa itu tidak hanya mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Bisa dipahami ya teman-teman? Kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin teman-teman diskusikan, bisa dituliskan di kolom komentar gitu ya. Oke, kita coba lagi di soal nomor 2. Dalam mempersiapkan siswa menghadapi ujian akhir semester, seorang guru memberikan beberapa kali latihan soal kepada siswa. Guru berharap akan terjadi peningkatan penguasaan oleh siswa terhadap materi pembelajaran dengan latihan yang dilaksanakan tidak hanya sekali. Prinsipnya kira-kira yang mana teman-teman? Yang A. Pengulangan, B. Keterlibatan langsung, C. Penguatan, D. Keaktifan, E. Tantangan. Yang mana teman-teman? Nanti setiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu ya untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah dapat baru dilanjut. Berarti ini jawabannya yang betul banget. Jawabannya yang A. Pengulangan. Pembahasannya, belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Adanya pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman akan memperbesar peluang timbulnya respon yang benar. Pengulangan dalam belajar akan melatih daya-daya yang ada pada manusia, terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasa, hingga berpikir yang akan membuat daya-daya tersebut akan berkembang. Bisa ya teman-teman dipahami? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Tetap stay tune di channel Otak Kencer ini karena kita akan upload videonya setiap hari. Jadi please like, subscribe, and comment. Hidupkan juga loncengnya, jadi ketika nanti ada video Otak Kencer yang tayang, teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Siswa terdorong untuk belajar sungguh-sungguh menghadapi ulangan karena takut mendapatkan nilai yang jelek, sehingga tidak naik kelas. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran yang mana? A. Pengulangan, B. Keterlibatan langsung, C. Penguatan, D. Keaktifan, E. Tantangan. Kira-kira yang mana teman-teman? Udah dapat jawabannya? Oke, benar banget. Yang C. Penguatan. Pembahasannya, siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik itu dapat merupakan penguatan positif. Sebaliknya, anak yang mendapatkan nilai yang jelek pada ulangan akan merasa takut tidak naik kelas, seperti contoh soal nomor 3 ini teman-teman. Karena takut tidak naik kelas, ia terdorong, akhirnya belajar lebih giat. Ini disebut juga penguatan, tapi penguatan negatif, seperti itu. Jadi penguatan tuh ada dua teman-teman, ada penguatan yang positif,
ada penguatan yang negatif. Makanya jawabannya yang C gitu ya, penguatan. Bisa teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Pembelajaran di PAUD yang bersifat explore, yaitu pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa untuk membangun sifat penjelajah pada anak, sehingga anak merasa tertantang untuk mengetahui lebih dalam pembelajaran tersebut. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran: A. Pengulangan, B. Perhatian dan motivasi, C. Penguatan, D. Keaktifan, E. Tantangan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Betul banget, yang E. Tantangan. Pembahasannya, dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai. Namun, selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajarnya. Timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Ini adalah soal terakhir, teman-teman. Lanjut ya. Soal nomor 5. Untuk dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri siswa, guru membagi siswa menjadi berkelompok untuk mendiskusikan mengenai materi global warming. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran: A. Pengulangan, B. Perbedaan individual, C. Penguatan, D. Keaktifan, E. Tantangan. Kira-kira yang mana teman-teman prinsip pembelajarannya? Betul, yang D, keaktifan. Pembahasannya, anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Teruntuk para sarjana, janganlah berbangga hati dulu. Di realita hidup ini, ijazah tidak sepenuhnya bisa membantu Anda dalam mencari pekerjaan. Pemimpin tak lahir karena ijazah, tapi oleh kerja keras dan kepedulian yang terus diasah.